Amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Baiklah, pada pagi hari yang indah ini kita akan baca firman Tuhan. Sebelumnya saya rindu untuk memberitahukan kepada kita semua bahwa kita semua adalah orang-orang yang hidup dalam anugerah Allah. Amin. Orang-orang yang hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu mengalami anugerah itu di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya menjadi orang-orang yang bisa untuk memberitakan mengenai anugerah itu, sedangkan kita sendiri tidak mengalami anugerah itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pada pagi hari ini, saat ini saya rindu untuk mau berbicara. Ada kunci-kunci, ya. Dalam hal ini saya akan membagikan ada 7 kunci untuk kita tetap bertahan di dalam anugerah Allah. Kita tetap memiliki anugerah Allah dalam kehidupan kita. Ada 7 kunci yang saya rindu untuk bagikan bagi kita semua pada saat ini. Pertama akan kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Satu ayat ini ya saya akan baca. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Di dalam kita bersekutu dengan Tuhan, ya, kita melakukan untuk Tuhan segala sesuatu untuk Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pada saat ini ya, saya mau ngambil poin yang pertama di sini adalah kita jangan lelah di dalam melayani Tuhan. Kita jangan capek di dalam kita mengiring Tuhan. Ya, pertama supaya kita tetap bertahan, ya, supaya kita tetap memiliki anugerah Allah itu di dalam kehidupan kita, jangan lelah, ya. Jangan capek di dalam kita mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu yang pertama saya dapat sini. Oleh situ dikatakan bahwa giatlah, ya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, dan giat, ya, tetap giat, tetap tekun di dalam Tuhan. Kemudian semua apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kita tahu bersama bahwa segala sesuatu tidak akan sia-sia. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kedua saya ambil di sini, bagaimana supaya kita tetap bertahan dalam anugerah Allah. Kita akan melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Tolong baca 1 Raja-Raja pasal 19 di ayat yang ke-3 sampai ke-4 ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 4. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ya, jadi di dalam 1 Raja-Raja 19 di ayat 3 saya dapat di sini bahwa ya, ini berbicara mengenai seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, ya, Nabi Elia. Ya, di ayat 3 dikatakan maka dia mendapat dia terintimidasi sehingga dia sangat takut. Padahal diancam oleh seorang perempuan, ya. Dia sangat takut di ayat 3. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dia lari ketakutan, Bapak Ibu. Kemudian waktu dia lari, dia meninggalkan bujangnya, ya. Dan di ayat 4 jelas di sini katakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, ya, sehari perjalanan jauhnya, lumayan jauh, ya. Dia lari, ya, kalau boleh bilang lari ketakutan. Bagaimana orang yang lari ketakutan, ya? Dan dia tinggalkan bujang. Saya ambil di sini Bapak Ibu, ya. Dan dia berjalan sendiri. Dia berjalan dengan kekuatannya sendiri, ya. Waktu dia terintimidasi, dia tinggalkan bujangnya, ya. Yang saya mau ambil di sini bahwa
kita perlu orang, ya, kita perlu teman, ya, kita perlu ada orang yang mendampingi kita waktu kita mengalami satu keadaan. Bahkan ini Nabi Elia, dia nabi besar, nabi yang kalau sebelumnya dia mengalahkan ada banyak nabi-nabi Baal, ya, waktu itu. Dan boleh dibilang bahwa Elia ini dipakai Tuhan luar biasa. Sehebat apapun itu, sehebat apapun manusia, ya, sehebat siapapun, yang sehebat apapun, tidak bisa berjalan sendiri. Ya, ini yang saya mau ambil di sini. Waktu dia berjalan sendiri, di situ sampai dia mengatakan, saya ingin mati. Ya, dia sampai mengatakan di ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih daripada nenek moyangku. Di situ dia rasa, ya, dia rasain bahwa tidak bisa berjalan sendiri, ya, walaupun bujangnya, ya, tapi dia tidak bisa melangkah sendiri. Di dalam pelayanan, di dalam mengiring Tuhan, ya, Tuhan mau kita bersama-sama. Tuhan Yesus mengajarkan, ya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus, bahkan ketika para rasul-rasul itu dikirim berdua-dua, ya kan, supaya nanti satu menghadapi lemah, ya, ada satu yang menguatkan. Artinya kita perlu teman, kita perlu kerabat, kita butuh partner di dalam menjalani kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak merancang kita untuk berjalan sendiri. Adam saja waktu Tuhan ciptakan Adam, Tuhan bilang tidak baik, ya, manusia itu seorang diri. Maka Tuhan datangkan Hawa, ya. Bahkan yang kita pelajari secara umum bahwa manusia itu adalah manusia sosial, tidak bisa hidup seorang diri, ya. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa bertahan dalam anugerah Allah? Kita juga tetap harus butuh teman, kita butuh kerabat, ya, kita butuh sahabat, ya. Dan yang terutama adalah Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan kita. Tapi kita juga butuh orang lain yang ada bersama dengan kita. Amin. Nah, kemudian kita lihat ada satu lagi contoh di dalam Keluaran pasal 17. Di Keluaran pasal 17, mari kita lihat di ayat 11, ya, sampai 13. Keluaran pasal 17 ayat 11 sampai 13. Tolong boleh baca. Keluaran pasal 17 ayat 11 sampai 13. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Haleluya. Jadi di sini ada tim, ya, ada kerja sama tim yang luar biasa, ya. Di ayat 11 dikatakan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah musuh Israel, atau di sini Amalek. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, seorang Musa, ya, memang Tuhan pakai. Pertama di sini saya mau ambil di sini bahwa Musa Tuhan pakai untuk Israel, memberkati Israel. Musa Tuhan pakai untuk memberkati jemaat, ya. Hamba-hamba Tuhan juga Tuhan pakai untuk memberkati jemaat, penggembala, ya. Kita harus sadari itu, ya, bahwa ketika hamba Tuhan angkat tangan, ya, diberkatilah jemaatnya. Amin. Ketika Musa angkat tangan, jemaat Israel itu menjadi kuat, ya. Itu sangat mempengaruhi. Tetapi di ayat 12 dikatakan begini, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang. Harus ada yang menopang, ya. Sekuat-kuatnya Musa, sehebat-hebatnya Musa, waktu dia angkat tangan, orang Israel berkati. Ketika hamba Tuhan itu berdoa angkat tangan, jemaatnya diberkati, jemaatnya dilindungi, jemaatnya mengalami mujizat dan luar biasa. Tetapi waktu angkat tangan itu, dia
tidak selalu tangannya kuat. Butuh ada yang menopang. Nah, saya dapati di sini ya, waktu yang menopang waktu itu adalah Harun dan Hur. Harun adalah kakaknya, sedangkan Hur itu lebih muda dari dia. Jadi dimensi umur juga ya, kita harus bekerja sama ya untuk melayani Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, ketika Harun dan Hur menopangnya di ayat 12 tadi, kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Musa yang tangannya diangkat, ditopang oleh Harun dan Hur, ya, disitulah ada kekuatan. Jadi ketika kita saling menopang satu sama yang lain, ya, kita butuh orang lain juga. Tuhan tidak menciptakan, Tuhan tidak men-setting kehidupan kita untuk berjalan sendiri, tetapi ada orang-orang ya harus sama-sama bersama dengan kita. Amin. Nah, oleh karena itu di sini bagaimana supaya kita tetap berjalan terus dalam anugerah Allah? Kita jangan berjalan sendiri. Kita butuh orang, ya. Kita butuh partner yang benar-benar ya dikodok oleh Tuhan, yang benar-benar mau memberikan kehidupan untuk Tuhan. Kita lanjut. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap berjalan dalam anugerah Allah? Saya ambil di sini ya, di dalam Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 37, tolong. Markus pasal 4 ayat 37 sampai 38. Markus 4 ayat 37 sampai 38. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ya, nah, di sini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini sangat fatal ya. Mereka menempatkan Yesus di buritan kapal. Buritan itu belakang ya. Buritan itu di bagian belakang. Harusnya Yesus itu di haluan ya, depan haluan ya katanya. Kita harus menempatkan Yesus di depan ya. Jangan kita taruh Yesus di belakang. Ini berbahaya Bapak Ibu. Di ayat 27 katakan lalu mengamuklah taufan ya. Ada tantangan, ada masalah, ada bahaya yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Artinya begini, saya sering mengartikan bahwa perahu itu adalah berbicara perjalanan kehidupan kita ya. Perahu makanya waktu Nuh dia Tuhan suruh bikin bahtera ya, dan Nuh diselamatkan ya dalam perjalanan kehidupannya. Nah, yang saya ambil di sini bahwa di dalam perahu kehidupan kita ya, jangan sampai kita menempatkan Yesus di belakang. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Malah mereka menyalahkan Yesus. Padahal mereka yang menempatkan Yesus di buritan atau di belakang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mulai dari saat ini kita taruh Yesus di depan kita. Amin. Artinya apa? Yesuslah yang menjadi haluan dalam kehidupan kita. Dia yang pegang kendali kehidupan kita. Amin. Dia yang pegang kendali, kita di belakang, kita mengikuti. Itu yang dinamakan orang Kristen, orang yang mengikuti Yesus, bukan Yesus yang mengikuti kita. Ya, itu salah besar ya. Seringkali menghadapi bahaya baru mereka menyalahkan Yesus. Nah, kemudian bagaimana supaya kita tetap mengalami, bagaimana supaya kita tetap bertahan dalam anugerah Allah? Depan kita ada Yesus, ada firman Allah, ada kekuatan Tuhan ya yang selalu menyertai kita. Amin. Dan yang keempat ya, kita lihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 3. Lukas pasal 5 ayat 3 sampai 7 ya. Tolong aku baca lagi. Lukas pasal 5 ayat 3 sampai 7. Lukas pasal 5 ayat 3 sampai 7. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak
menarikkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Di ayat 3 dikatakan bahwa ia naik ke salah satu perahu itu, ya. Yesus naik salah satu perahu itu waktu mereka mau menangkap ikan. Kemudian Simon menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh ke pantai. Artinya begini, bagaimana supaya kita tetap bertahan terus dalam anugerah Allah? Kita harus mendengarkan apa yang Yesus katakan. Kita perhatikan ayat-ayat ini. Di ayat 4, setelah selesai berbicara, ia atau Yesus ia berkata kepada Simon, "Bertoklaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Nah, di ayat 5 Simon respon. Ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Artinya begini, Simon Petrus akui bahwa sebelumnya dia sudah sepanjang malam bekerja keras, tidak mendapatkan apa-apa gitu, ya. Ada orang yang sudah bekerja keras dengan luar biasa. Itu juga pengalaman saya dulu sebelum menjadi hamba Tuhan. Pagi saya bekerja di satu pabrik. Terus malam itu saya bekerja di satu tempat hiburan, karena itu belum bertobat, ya. Masih hidup sesuai dengan logika sendiri, masih hidup dengan kemampuan sendiri, belum ada Yesus secara pribadi dalam kehidupan saya. Saya berpikir bahwa kalau saya kerja pagi dan saya kerja malam, nanti berkat saya banyak. Saya berpikir seperti itu. Artinya saya bekerja keras dengan luar biasa, karena saya punya target supaya saya sukses, ya, pada waktu itu. Tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Saya kerja pagi, malam, habis kerja malam pulang kekuatan loyo, ya. Loyo, saya kerja di pabrik pada waktu itu, malah jadi masalah, ya. Jadi masalah karena saya nggak kuat lagi, ya kan. Harus kerja tenaga pada waktu itu. Kalau kerja yang malam itu cuman ringan kerjanya, cuman sound system, ya. Tapi ketika pagi-pagi kerja, jadi begini, saya mau ambil sini bahwa kerja keras kita tanpa Tuhan sia-sia. Makanya Salomo, seorang raja yang diberkati, sangat diberkati, dia mengatakan bahwa kesia-siaan di atas kesia-siaan kalau kita di luar Yesus, kita di luar Tuhan. Kesia-siaan bagaikan menjaring angin gitu. Untuk apa angin kita jaring? Gak ada artinya, ya. Begitu juga kalau kita hidup di luar Yesus, ya. Kesia-siaan di atas kesia-siaan. Raja Salomo mempunyai pengalaman itu, Bapak Ibu. Dia memiliki segalanya, tapi dia bilang memiliki segalanya kalau tanpa Tuhan gak ada artinya, ya. Dalam sekejap semuanya itu bisa habis, ya. Oleh karena itu, waktu Simon Petrus mendengar apa yang Yesus katakan, dia langsung respon, "Oke lah Tuhan, ya, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Apa dampaknya? Kita lihat di ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, artinya setelah mereka taat, yaitu mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Artinya berkat-berkat itu sudah mulai
datang dan membuat mereka berkelimpahan, karena memang Yesus datang apa? Untuk memberi kita hidup dalam kelimpahan. Amin. Kemudian lanjut, sehingga jalannya mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Luar biasa. Berkat juga Bapak Ibu, kalau terlalu banyak bahaya, ya, hampir tenggelam. Jadi kita juga kalau punya berkat yang banyak, hati-hati, ya, jangan sampai tenggelam. Berkat itu juga harus kita bagikan. Amin. Harus kita bagikan. Nah, kemudian di situ juga saya lihat bahwa memang mereka waktu mendapatkan berkat itu, mereka juga butuh orang, ya, butuh tim. Ayo panggil orang-orang yang lain untuk membantu, ya, butuh bantuan orang lain. Kembali lagi seperti yang tadi, kita tidak bisa sendiri. Tetapi ketika kita diberkati juga, kita jangan makan sendiri, ya, jangan makan sendiri. Berkat itu bisa menenggelamkan kita, ya. Kalau kita makan sendiri, kita harus bagikan. Ya, itulah anugerah Allah yang harus dibagikan. Amin. Nah, kemudian di ayat kita lanjut tadi yang keempat, ya, kita harus dengar, taat, ya, apa yang Tuhan suruh lakukan. Dan itu terbukti dalam kehidupan Simon Petrus. Lanjut, kita lihat dalam Roma 11 ayat 33. Bagaimana supaya kita tetap bertahan dalam anugerah Allah? Roma 11 ayat 33. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya mau ambil di sini, ya, kita harus mengerti siapa Tuhan, ya. Kita harus tahu siapa Tuhan, dan lebih dari itu Bapak Ibu, ya, jangan kita, oke lah, kita boleh memberitakan mengenai Tuhan, tetapi kita sendiri juga harus mengalami Tuhan itu, kita harus tahu Dia, ya. Jangan hanya sekedar kita memberitahukan mengenai Tuhan. Banyak orang bisa memberitahukan mengenai Tuhan, dia baca firman Tuhan, dia bisa, Tuhan bisa lakukan ini loh, tetapi dia tidak alami sendiri dalam kehidupannya. Yang saya maksud di sini bahwa kita supaya berjalan terus bertahan dalam anugerah Allah, kita harus mengerti siapa Tuhan dan kita mengalami Tuhan itu dalam kehidupan kita. Amin. Di sini katakan ayat 33, oh alangkah dalamnya kekayaan. Paulus dia mengatakan ini karena dia sendiri sudah mengalami. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya, dia mengetahui ketika dia dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu, baru dia tahu, wah, Tuhan itu terlalu dahsyat. Dulu mungkin waktu dia belum dekat dengan Tuhan, dia merasa dia hebat. Tetapi ketika dia mengerti Tuhan, baru dia tahu, oh ternyata langit dan bumi bedanya. Tuhan itu terlalu dahsyat, amin. Tuhan itu terlalu dahsyat. Tetapi kita orang-orang yang dianugerahkan Tuhan kuasa itu, kita diberitahu mengenai Tuhan itu seperti apa. Dan kita juga harus sadar, ya, bahwa kita adalah orang-orang yang spesial. Kita juga mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Karena itu kita semakin dalam dengan Tuhan, kita semakin merendah. Amin. Makin merendah. Kenapa? Karena kita tahu kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kuasa Tuhan itu terlalu dahsyat dan ajaib. Tapi ketika kita merendahkan di hadapan Tuhan, Tuhan juga akan anugerahkan kuasa itu. Dan kita harus pertahankan terus anugerah Allah itu, hidup selalu dalam kerendahan hati. Kita lihat dalam Hosea 4 ayat 6. Coba baca. Ada satu ayat lagi yang akan membuat kita, ya, supaya kita berjalan dalam anugerah Allah. Hosea 4 ayat 6. Coba baca. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi kita harus mengenal Allah. Bagaimana, ya, kita mengenal Allah, ya, ada kalanya memang kita harus terjun juga di dalam proses-prosesnya Tuhan, dalam ujiannya Tuhan. Waktu Ayub mengatakan begini,
Dulunya saya hanya mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang saya sendiri mengalami, saya sendiri melihat kuasa Tuhan itu. Ada kalanya orang percaya memang dia harus mengalami sendiri tantangan, proses, godokan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, disitulah dia mengalami dan dia semakin mengenal Allah. Amin. Kita lanjut lagi, ada 2 lagi. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1. Ya, baca. Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ke-1. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ayat pasal 16 ayat 1. Pasal 16 ayat yang ke-1. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ya, mari. 2 ayat ini saya melihat bahwa Simson itu melihat. Bagaimana supaya kita berjalan dalam anugerah Allah? Bapak Ibu harus jaga mata. Waktu dia melihat, ya, di ayat 14 ayat 1 dikatakan Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Mata duniawinya. Dan di ayat 16 juga dikatakan bahwa pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihat seorang perempuan sundal. Jadi mata Simson ini saya lihat luar biasa. Padahal Simson ini terkenal banget, ya. Bahkan di film-film ada yang orang bikin, ya, Simson orang yang kuat, ya. Ya, ada macam-macam versi yang mereka beri. Ada yang dia kuat karena rambut diketek, tapi Simson itu kuat karena rambut di kepala, ya. Dia nggak boleh dicukur rambutnya di dalam Simson yang benar sesuai firman Tuhan, ya. Dia nggak boleh dicukur kepalanya. Nah, sehebat apapun Simson ini menjaga rahasia kekuatannya, dia takluk kepada perempuan itu. Karena perempuan itu terus merengek, beritahulah apa rahasia kekuatanmu. Simson bilang ini, nggak jadi. Cewek itu terus merengek dan kemudian satu waktu karena cintanya Simson kepada perempuan itu, Simson langsung bukakan rahasia saya. Kepala saya tidak bisa dicukur, hilanglah kekuatan saya. Nah, disitulah awal kejatuhan Simson. Nah, di sini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita orang-orang yang sudah hidup dalam anugerah Allah, kita juga perlu berhati-hati, ya kan? Godaan dunia itu kenceng, ya. Arus dunia itu kenceng. Kalau tidak berhati-hati bisa keikut dalam arus duniawi. Berawal dari apa? Dari mata yang melihat. Di sini berbicara, ya, kita harus pakai penglihatan kita itu jeli, pakai filter, ya kan? Mata kita itu harus dikuduskan, ya. Mata duniawi bukan hanya berbicara mata kita melihat, bukan hanya kita melihat gadis, ya. Memang karena di sini memang kelemahan seorang laki-laki itu mata. Ketika dia melihat yang bening-bening dan sebagainya, ada orang yang bisa langsung jatuh. Tetapi juga bisa berbicara mata keinginan lapar mata dan sebagainya itu, ya. Mata duniawi kita ini harus, ya, dibersihkan, ya. Harus dibersihkan dengan firman Allah. Amin. Karena memang perlu waktu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada kalanya ketika kita mengalami proses, disitulah kita mulai mengerti, ya, oh gini, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi di ayat 16 ayat 1, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri, ya kan? Dari mata turun ke hati dan bertindak. Padahal dia tahu salah itu sebenarnya, nggak boleh, ya. Itu dilarang oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sering kasih Tuhan, hal yang kelima di sini, hati-hati dengan mata duniawi kita, hati-hati dengan pandangan duniawi kita, tapi kita selalu pandang Yesus, mata rohani kita, sehingga dia selalu membersihkan, dia menyucikan mata kita, sehingga karena apa? Orang nggak bisa berjalan kalau
matanya ditutup, ya kan? Berbicara waktu Bartimeus, waktu dia berseru kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, tolonglah supaya saya bisa melihat, ya. Ketika dia bisa melihat, oh luar biasa, dia mengiring Tuhan di dalam perjalanan. Hari ini suatu waktu saya akan berbicara mengenai jalan, ya. Karena apa? Untuk kita bisa berjalan perlu mata yang terbuka. Amin. Bagaimana kita berjalan kalau mata tidak tertutup? Begitu juga rohani kita. Bagaimana supaya kehidupan rohani kita itu tetap berjalan? Buka hati kita, seperti lagu tadi, ku buka hati, tu jamanmu. Amin. Supaya perjalanan rohani kita itu kita tahu ini yang tidak baik, ini yang baik. Amin. Nah, kita lanjut yang terakhir. Kita akan lihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Tolong lebih baca ayat 11 saja. Pengkhotbah 1 ayat 11 saja. Pengkhotbah 3. Iya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, bentar. Di situ lihat Yeremia 29 ayat 11, tapi jangan lupa. Ya, di situ tadi dikatakan bahwa ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kita di dalam mengiring Tuhan, dalam kita berjalan bertahan dalam anugerah Allah, kita harus menyadari akan Tuhan itu. Ya, cara kerja Tuhan itu kita harus tahu. Kita harus tahu ketika kita menghadapi ini, kita harus tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Yang saya percaya bahwa Tuhan itu menolong tidak tergesa-gesa, tetapi juga Tuhan menolong tidak terlambat. Amin. Dia selalu memberikan pertolongan indah tepat pada waktunya. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita pengen cepat, ya kan? Tetapi Tuhan tahu mana yang terbaik, waktu yang terbaik untuk kita. Lanjut, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, saya selalu ulang-ulang ini, rancangan untuk kita harus tahu. Ketika kita mengalami satu perjalanan yang buruk, kita harus sadari itu bukan rancangan Tuhan. Kenapa? Karena rancangan Tuhan untuk kita bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan untuk kita adalah damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Tuhan merancangkan itu pada kita tuh, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi kalau kita masuk dalam jalannya Tuhan, apa yang Tuhan rancangkan bagi kita, udah pasti kita sukses. Pengalaman dari Yusuf, kemana pun dia berada, dia mau ditaruh di sumur pun, dia dijual, dijadikan hamba, dia dijadikan pembantu, tetapi dia tetap ada dalam jalan Tuhan. Dia tetap disertai Tuhan. Ya, dia ditaruh di penjara pun sekalipun tidak mengubah jalannya di dalam Tuhan, itu maksud saya. Jadi ini yang harus kita sadari Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu punya rancangan yang terindah, itu harus kita ingat. Di dalam Yosua 1 ayat 8 ini ayat terakhir, tolong baca Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Yeremia 29 ayat 11 harus juga sambung dengan ayat ini. Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan itu harus renungkan dulu siang dan malam, dan diperkatakan, terus melangkah berhati-hati, jangan seperti Simpson, ya kan? Pede banget dia menghampiri orang itu kan, padahal mungkin Tuhan mungkin halangi dia, ya. Jadi kita sudah renungkan dulu firman Tuhan itu siang dan malam, hati-hati melangkah, terus apa? Perkatakan firman, karena firman itu adalah kekuatan. Amin. Firman itu adalah Allah sendiri, ya. Iblis takut dengan firman Allah, ya. Waktu Yesus dicobai,
Bagaimana cara Yesus melawan iblis? Ada tertulis, ya kan? Ada tertulis. Itu berbicara firman. Nah, jadi dalam kita menghadapi tantangan juga kita perlu untuk mengatakan firman. Ada tertulis, ya kan? Firman itulah yang menjadi senjata kita. Amin. Firman itu yang akan berjalan bersama kita. Oh haleluya, dan kita selalu berjalan dalam rancangan Tuhan. Ini yang paling penting. Kita harus menyadari, kita sadar bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penuh dengan anugerah Allah. Ya, Tuhan setia, Tuhan tetap setia, walaupun ada kalanya orang atau manusia yang tidak setia. Akan juga kita yang kurang setia, tapi Tuhan tetap setia. Itu harus kita tahu, Bapak Ibu. Dan kita harus tahu bahwa rancangannya untuk kita selalu kita berjalan dalam anugerah Allah. Kita berjalan dalam keselamatan, kita berjalan dalam berkat-berkat Tuhan, dan kita berjalan selalu bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, kita berjalan terus pada jalur yang Tuhan sudah beri bagi kita, karena Dia sudah merancang loh. Jangan kita yang merusak rancangan Tuhan. Jangan kita rusak rancangan, kita berjalan pada jalannya. Amin. Baru kita rasakan tadi ada keberhasilan. Amin. Ada kesuksesan dalam mengiring Tuhan. Ya, kita